Bab kedua tentang aturan pengurusan jenazah. Kematian merupakan keadaan yang pasti akan dialami oleh setiap jiwa yang bernyawa. Penyebab kematian pun berbeda-beda. Ada yang disebabkan karena sakit atau kecelakaan, ataupun meninggal secara tiba-tiba. Yang jelas, kematian tidak memberitahu kapan ia datang. Adapun kewajiban kita sebagai seorang muslim yang masih hidup adalah mengurus jenazah tersebut dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Lalu, apa saja langkah-langkahnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Hal-hal yang mesti diperhatikan ketika sakit hingga datang kematian. Yang pertama, wajib bersabar. Artinya, ketika kita diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian sampai meninggal dunia, maka tentu kita harus bersabar dan menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Yang kedua, dianjurkan untuk berobat. Setelah kita mendapatkan ujian sakit, maka kita kemudian tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, berobat ke dokter yang memiliki keahlian di bidangnya, dan tentu berobat dengan cara yang halal. Karena berobat dengan cara yang haram atau dengan yang haram itu sendiri, tentu ini akan berakibat tidak baik bagi kita semuanya. Ya, jadi ketika ada yang sakit teman-teman semuanya, maka kita harus berupaya, berikhtiar agar bisa sembuh, maka berobat ke dokter atau ke tempat di mana kita merasa yakin bahwa tempat itu bisa mengobati sakit kita dan sebagainya. Yang ketiga adalah ketika kita sakit, maka kita boleh meminta diruqyah. Selain kita berobat datang ke dokter, kita pun boleh meruqyah diri kita atau orang yang sakit misalnya, ya, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan dalam Islam. Karena ternyata ruqyah ini pun pernah dilakukan di masa jahiliyah. Dan Rasul telah menegaskan bahwa ruqyah itu tidak mengapa selama tidak dibumbui dengan kemusyrikan. Dan kita mengenal ada ruqyah syar'iyah, ya, membacakan Al-Quran kepada orang yang sakit dengan harapan dengan bacaan ini mudah-mudahan Allah menurunkan kesembuhan kepada orang yang sedang sakit tersebut, dan itu dibolehkan. Yang keempat, teman-teman semuanya, tidak boleh kita memakai jimat atau jampi-jampi. Ketika ada yang sakit, lalu kita berikan jimat kepadanya, lalu kita bacakan jampi-jampi tertentu kepadanya, tentu ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan dalam Islam, dan kita tidak boleh melakukan perbuatan ini, karena itu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Beberapa cara pengobatan ala Rasulullah SAW, di mana beliau menganjurkan kepada kita semua ketika sakit, bacalah Bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 begitu. Setelah itu kemudian bacakan doa yang diajarkan Rasul. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya, baca sebanyak 7 kali. Agar kemudian Allah mendatangkan kesembuhan kepada penyakit kita. Yang kedua, cara pengobatan Rasul ketika sakit yaitu dengan meletakkan tangan ke atas atau ke wilayah di mana kita merasakan sakit. Setelah itu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ya Rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la shifa illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Selanjutnya, kita wajib menjenguk orang sakit.
Jadi ketika ada yang sakit di antara kita semuanya, maka jenguklah oleh kita, berikanlah motivasi, berikanlah semangat agar dia bersemangat untuk sembuh kembali. Sebagaimana dulu Rasul sering menjenguk para sahabat yang sakit dengan ungkapan yang sangat terkenal, la ba'sa tahuran insyaallah. Kalimat la ba'sa tahuran insyaallah adalah kalimat penyemangat, kalimat motivasi yang disampaikan Rasul kepada sahabat yang sedang sakit agar mereka optimis bahwa sakit ini tidak mengapa, dan insyaallah dengan sakit ini Allah akan membersihkan dosa-dosa kita dan sebagainya. Kemudian kita wajib berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas sakit yang diderita. Maksudnya bahwa kita harus merasa yakin bahwa sakit ini adalah ujian Allah, sakit ini adalah bentuk kasih sayang Allah, dan sakit ini juga bagian dari cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga jangan ada perasaan, jangan ada ungkapan dari kita, seperti ungkapan seperti ini. Ya Allah, daripada aku sakit seperti ini, mendingan cabut saja nyawaku dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh ada ungkapan seperti itu, karena itu bukan ciri seorang mukmin yang baik. Justru kita harus berprasangka kepada Allah dengan sakit yang kita derita. Selanjutnya, ketika seseorang sudah mengalami sakaratul maut, maka tugas kita adalah bagaimana menuntunnya untuk membacakan kalimat la ilaha illallah. Menuntun orang yang sedang sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah, itulah yang disebut dengan talqin. Maka ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, tidak boleh dijauhi, tidak boleh dibiarkan, segera bantu oleh kita, segera bisikkan ke dalam telinganya la ilaha illallah, agar dia kemudian mendapatkan husnul khatimah, agar dia kemudian mendapatkan suasana akhir dari kehidupannya yang baik insya Allah. Kemudian ketika dia sudah divonis meninggal dunia, maka tugas selanjutnya adalah kita harus menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi ketika ada seseorang yang telah meninggal dunia, maka tutuplah matanya, kemudian satukan tangan kanan dengan tangan kirinya, dilipatkan di tengah begitu. Setelah itu kemudian hadapkan ke kiblat. Dan setelah itu kemudian si mayit telah dalam kondisi siap untuk diproses selanjutnya. Si mayit sudah disiapkan untuk dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Demikianlah hal-hal yang mesti kalian perhatikan ketika kalian menemukan ada orang yang sakit sampai datangnya kematian kepadanya. Maka beberapa poin di atas mesti kalian perhatikan sehingga kalian memenuhi hak-hak dan kewajiban kalian kepada sesama muslim yang sakit sampai dia meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.